From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Saudara harus perhatikan kalau kita melayani Tuhan, kenapa saudara harus belajar? Nah, kemudian harus ngajar gitu. Penting sekali. Itu bagian daripada kehidupan kita untuk melayani Tuhan gitu. Melayani Tuhan tuh ada rewardnya gitu loh. Ada reward, ada apa? Ada pengembaliannya. Ya pengembaliannya dari Tuhan. Sebenarnya tanpa kita. Cuman memang kalau lebih penting lagi melayaninya itu dengan sungguh-sungguh gitu loh. Belajarnya dengan sungguh-sungguh, terus kemudian ngajarnya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Saya percaya pasti ada reward yang luar biasa. Karena coba kita lihat ya, ada beberapa ayat yang mendukung waktu Anda melayani, Anda juga bukan hanya diberkati, tapi justru sangat dihargai oleh Tuhan maupun manusia. Nah, kemudian juga satu hal yang harus Anda pahami, berkat, saya bukan teori kemakmuran ya, saya paling nggak suka. Namun ini eh, jangan kamu, jangan Anda itu merasa pelayanan itu tidak ada apa-apanya. Padahal pelayanan itu sangat bermanfaat. Itu ada reward tertentu. Mari kita buka ayat-ayatnya, kita akan lihat kebenarannya baik di bumi maupun di kekal nanti di sorga nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan berikan bagi kita gitu ya. Nah, saya izin share ya sama siapa ya? Tolong boleh share hostnya tolong dong. Host, oke. Reward pelayanan. Nah, saudara perhatikan ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Pekerjaan ini kan pelayanan nih. Ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ya ini perhatikan ya, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Oke, jadi kamu mau siapa kek, apa kek tugas kamu, sekecil apapun, ya, hanya ngajak-ngajak orang, hanya ikut saja, itu nilainya sudah luar biasa bagi Tuhan. Tapi dengan hati yang tulus dan jujur, kita datang untuk bersama-sama melayani Tuhan itu loh. Nah, memang di dalam pelayanan itu kita memang itu ya banyak bagian karena setiap manusia itu memiliki kemampuannya sendiri-sendiri yang dikasihkan Tuhan gitu loh. Karenanya di kalau kamu baca nanti masing-masing itu kalau ada nanti 1 Korintus 12 ayat 28, kamu akan ngelihat pemimpin lah, nabi lah, semua ada di situ yang melakukan mujizat lah, yang inilah macam-macam ya. Kamu bisa. Jadi kalau menurut saya, sekecil apapun pelayanan Anda di dalam uh, saudara ambil bagian di dalamnya, itu pasti Tuhan memberikan jerih payahmu itu tidak akan sia-sia. Jangankan untuk memberitakan, mengajak orang aja untuk
datang sama-sama, itu sebenarnya kita bisa jerih payahmu itu tidak akan sia-sia karena kamu akan diberkati di dalam hidupmu gitu ya. Ya, nah ini penting bagi kita supaya kita tahu bahwa pelayanan satu hal yang sangat penting. Cuman jangan apa ya, kita teladannya Yesus sama seperti anak manusia ini kan Yesus ya. Yesus ya, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi kita tidak datang untuk dilayani ya. Jadi kadang-kadang saya sendiri kalau sering apa datang mau dilayani, ya kan. Terus udah saya risih sebenarnya, gitu loh. Cuman nggak tahu ya, mungkin karena saya dianggap udah cukup umur, jadi mungkin harus dilayani kayak gitu, gitu loh. Ya enggak? Kayak gini anjing, makan apalah, inilah, itulah. Ya terima kasih sih sebenarnya. Cuman sayanya merasa risih gitu loh. Kenapa? Kok pengennya melayani bukan dilayani gitu loh umpamanya gitu loh. Nah, makanya kemanapun kamu taruh untuk nginep atau dimanapun kamu taruh saya di tempat seperti apapun saya nggak bakal komplain karena saya datang untuk melayani bukan untuk dilayani gitu loh ya. Jadi ini juga kadang-kadang kan kita tanpa kita sadar kita tuh mau terus-terusan dilayani, terus-terusan dibobok, terus nah apa di Nina Bobo, di apa dielus-elus terus supaya mau pelayanan itu pikir dua kali deh kalau mau jadi berkat atau mau diberkati harusnya kita melayani bukan dilayani ya. Ini, ini nggak apa-apa ya, ini kan orang tua yang ngomong agak jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung ya. Nah, kenapa harus melayani? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Yes, ini nanti ini 2 Timotius nih ya. Sesuai deh, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kadang-kadang kan suka, oh, gue repot ya, gue nggak bisa, gue ini nih, gue ini. Ya nggak, padahal dia malas. Yang kita lihat, yang kita ketemukan seperti itu, ya. Itu, jadi pelayanan itu, ya, memang kita yang harus membuat atau spare waktu kita gitu untuk memang untuk Tuhan. Melayani itu kan banyak. Kalau melayani Tuhan itu kamu doa, memuji, menyembah, kamu melayani Tuhan. Tapi kalau melayani pekerjaan Tuhan itu kamu ke gereja, kamu bikin persekutuan, ya kamu ngajar, kamu khotbah, umpamanya itu melayani pekerjaan Tuhan gitu. Kalau melayani Tuhan, kamu bangun tidur pagi-pagi, kamu memuji, menyembah Tuhan, syukur-syukur kalau ada itu. Ya, ya. Nanti pasti kan bilang, waduh, gue tidurnya kemalaman, nggak bisa bangun pagi. Itu kita tuh biasa sudah kayak gitu gitu loh ya. Hmm. Saya mau tidur jam berapa tetap aja bangun jam 4. Tanya tuh orang Nancing sama orang Sancan. Iya. Mau tidur jam berapapun aku tetap bangun jam 4 untuk melayani Tuhan gitu loh. Nah, setelah siangnya ketemu kalian itu saya melayani pekerjaan Tuhan bukan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu kita berhubungan langsung atau ngomong langsung sama dia gitu ya atau doa. Nah, kenapa harus melayani? Kamu tahu ya, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat nih, sehat.
Nah, ini kan sama dengan ini loh, Kristen progresif. Ini kamu lihat ya, kalau ini tahu nggak, saudara tahu nggak, ini sudah banyak, terutama anak milenial sekarang. Dengar pengajaran gini, mereka seneng nih. Tahu nggak mereka bilang apa? Mereka bilang, ya, wah ini yang benar, ya, ya, ini yang benar katanya, gitu loh. Ini yang benar katanya. Ya, pengajaran ini yang benar katanya. Kenapa? Memang orang sekarang senang dengar yang apa ya, ajaran ajaran yang gampang, yang mengenakkan, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan apa? Keinginan telinganya. Ini yang sekarang terjadi. Nah, sekarang saya tanya, sebenarnya jauh sebelumnya saya sudah prediksi keadaan ini akan terjadi seperti ini gitu loh. Karena kenapa? Karena pengajaran-pengajaran yang menggampangkan segala sesuatu itu dan dasarnya pun nggak kuat, bahkan ngomong, umpamanya dia ngomong ya, dia bilang apa? Yesus itu bukan satu-satunya jalan keselamatan, ya kan? Yang penting orang berbuat baik pasti selamat. Alasannya apa? Karena Tuhan itu kasih katanya gitu loh. Ya, yang kita dengar, yang saya dengar gitu loh. Ya. Nah, dia tidak percaya bahwa hanya satu jalan kepada Bapa. Jadi dia kutiplah hal-hal yang menyenangkan orang gitu loh. Menyenangkan orang sehingga digunakan, disampaikan. Ini kesian. Kalau ini diajarkan terus-menerus, orang yang disesatkan itu luar biasa banyaknya gitu loh. Karena nggak condong menggampangkan gitu. Sehingga inilah kenapa bisa timbul seperti ini. Nah, demikianlah kenapa saudara-saudara itu pentingnya belajar pengetahuan tentang Alkitab ini, supaya dengan demikian kita bisa menjawab keadaan yang saya udah prediksi loh jauh sebelumnya. Saya bilang kamu nanti akan dengar, kamu akan lihat nanti ya. Kalau kamu nggak mau menguasai benar-benar kebenaran firman yang ada di Alkitab umpamanya, nanti saudara akan ketemu pengajar-pengajar yang bertentangan dengan akal sehat itu loh. Ini sekarang sedang terjadi. Bukan saya bilang nggak sih ya, waktu dibilang Kristen progresif, pertama dia dia menolak Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua, dia bilang Alkitab itu tidak tidak semuanya kebenaran. Terus yang ketiga itu dia bilang tidak ada neraka, umpamanya adanya surga semua. Enak aja ya. Jadi semua orang seneng. Jadi hampir sama kayak seberang. Jadi neraka itu dianggap tidak ada, tidak kekal, bukan tidak ada. Jadi neraka itu dianggap tempat hanya proses sementara. Selesai proses, mereka akan masuk ke surga. Persis kayak agama seberang. Agama seberang semua itu. Nah, pengajaran-pengajaran ini coba Anda bayangkan. Kalau nggak ada neraka, adanya surga kan sebenarnya tidak ada lagi hal-hal yang ditakuti atau sesuatu yang disegani oleh orang, sehingga mereka condong menjadi menggampangkan Tuhan, menggampangkan jadi hidupnya menjadi lebih bebas, lebih enak. Nah, inilah yang disebut menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka itu, telinganya gitu loh. Ya, ini yang terjadi. Ini akan berkembang loh. Kamu jangan pikir
yang disebut Kristen progresif ini tidak ada versi lain, ada lagi versi lain. Sebab sebelum ini ada yang namanya hyper grace, ya. Sebelum ini ada namanya hyper grace. Ya, sekarang Kristen progresif. Tapi kalau saya ngelihat dia menentang Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan, dan buka Alkitab bukan menyatakan kebenaran seluruhnya, dan juga tidak percaya adanya surga neraka umpamanya. Kalau menurut saya pribadi dia nggak bisa disebut Kristen. Harusnya dia itu adalah agama progresif. Kenapa? Kenapa dia pakai nama Kristen? Karena dengan nama Kristen ini, ya, bisa narik orang, bisa narik orang Kristen, orang Kristen yang tanggung, ya, mengerti tanggung. Nah, disinilah kamu lihat, saudara lihat ya, betapa pentingnya kita harus belajar lebih sungguh-sungguh lagi supaya kita bisa memberitakan kebenaran-kebenaran firman ini gitu ya, untuk menghadapi tantangan seperti ini gitu ya. Nah, ini juga mereka akan waktu ya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng gitu loh ya. Itulah yang membuat kita harus counter, karena kita harus jelas sekali pengetahuan firman-Nya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini ada di 2 Timotius 4. Oke? Nah, saudara perhatikan kejadian ini memungkinkan hal-hal yang lebih buruk lagi akan terjadi dengan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran firman gitu. Ya, saya senang sekali kalau Anda semangat gitu loh. Yang tadinya saya nggak nyangka, tapi luar biasa ya tim. Nah, bisa berkembang dan maju terus. Tuhan berkati semuanya. Nah, kita lihat reward. Jadi kalau kita melayani, ya, ini melayani maksudnya melayani, ya, ada reward di bumi. Nah, apa? Di sini kamu lihat. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke, kita belajar supaya kita bisa ngajar. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, ya kan, kamu tidak akan berkekurangan apapun. Semuanya berkat kehidupan kamu, ya keadaan kamu akan diterus Tuhan perbaiki. Tuhan berikan yang terbaik bagi hidup kita. Namun pentinglah sekali, ya kembali lagi kalau untuk menghadapi orang-orang yang di daerah sini, dari kalimat-kalimat ini berarti, ya, berarti kan kita nih harus sungguh-sungguh gitu loh, ya kan? Kita harus belajar sungguh-sungguh. Makanya dibilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu reward yang luar biasa, ya. Nah, kita lihat lagi di Yohanes, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku, ya, akan berada. Artinya gini, ya, artinya gini. Kita kalau melayani Tuhan, kemanapun Anda berada, ya,
Anda akan disertai Tuhan selalu itu. Itu berkat yang luar biasa. Saudara mau kan dipimpin, dituntun Tuhan kemana-mana, selalu bersama Tuhan kemana-mana. Ya, nah kan dikatakan gini, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Nih, perhatikan nih, dihormati Bapa, ini kan Allah. Ya. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bayangkan betapa bangganya kita kalau melayani Tuhan, kita akan dihormati oleh Allah atau Bapa kita yang luar biasa itu. Ya. Itu penting bagi kita supaya ini saya juga nggak tahu ya tanpa saya sadari gitu, kok saya mau nyampein ini gitu loh. Perasaannya ini kok apa ya? Kayaknya sering dengar apa enggak ya? Saya juga nggak tahu. Namun eh, dari apa yang saya baca, saya ini kalau melihat keadaan sekarang itu tuntutannya Anda ini benar-benar harus mempersiapkan diri untuk ke depannya supaya pelayanan Anda tuh lebih eksis lagi, lebih luar biasa. Itu yang paling penting bagi kehidupan kita gitu. Kalau kita mau melayani dengan sungguh-sungguh, ya, dan disertai dengan pengetahuan yang bisa, yang cukup pengetahuan tentang Alkitab, maka kita akan melayani dengan luar biasa. Karena menghadapi zaman-zaman sekarang ini nggak terlepas ya. Kalau mau saudara lihat juga, saudara lihat juga nanti di 2 Petrus juga manusia-manusia akhir zaman itu 2 Petrus 3 tuh saudara juga akan kaget gitu. Cuma saya nggak tampilin di sini ya. Tapi gimana hal-hal yang di zaman-zaman sekarang ini bahkan orang ngeledek ya. Kalau kamu baca 2 Petrus 3, kalau saudara akan lihat bahwa orang tuh ngeledek gini loh, contohnya gitu loh. Dibilang dari dulu Yesus katanya mau kiamat, Yesus mau datang, tapi dari dulu sampai sekarang nggak pernah datang-datang gitu. Di 2 Petrus 3 loh, itu ada semua. Dan orang itu akan kehilangan kasih, orang itu akan apa mementingkan diri sendiri gitu loh. Ya, ya tidak hormat sama orang tua, tidak hidup dalam ini. Nah, hidup di dalam apa maunya sendiri gitu loh. Sehingga ini luar biasa perkembangannya kalau saya lihat belakangan ini, saya perhatikan, waduh, gimana ya gitu loh. Padahal kerinduan kita supaya mereka juga ini ya. Memang ya salah satu hal karena ada sistem informasi yang lebih gampang, karena ada handphone dengan gampangnya mereka bisa dapatkan informasi gitu loh. Iya nggak? Tanpa disadari juga pembodohan terhadap manusia-manusia itu pun terjadi di zaman sekarang ini gitu loh. Yang hebat itu, kamu saudara tahu nggak? Tanpa disadari kita tuh generasi kamu setelah kamu itu kamu akan lihat tambah lemot, tambah lemot, tambah lemot gitu. Bukan tambah pinter gitu loh sebenarnya. Kelihatannya pinter, tapi sebenarnya otaknya tambah lemot gitu. Kamu lihat deh ya, 10 tahun nanti generasi satu itu udah udah parah banget, lebih parah lagi di zaman sekarang. Makanya kita yang sebagai anak Tuhan semestinya kita mempersiapkan diri untuk menolong mereka yang makin terjerumus. Nah, itulah reward. Kalau kamu lakukan itu, rewardnya akan luar biasa bagi hidup Anda gitu. Ya, ini penting. Saya bersyukur selama ke China, Shenzhen, dan Nanjing luar biasa semangatnya gitu, semangatnya terus saya percaya saudara akan bersakti terus akan menangkan jiwa dan mengajarkan ya terutama Raymond, Jason ya terus Calvin siapa lagi
apa si Joen, ya, terus si apa Joan juga ya. Saya percaya mereka akan menjadi saksi-saksi yang luar biasa untuk membawa Senjan, dan demikian juga ya Nanjing akan berkembang dengan luar biasa kalau sudah dapat kebenaran firman tadi, lebih meyakinkan kita untuk melakukan apa pelayanan ya. Nah, ini kita akan lihat dari Roma. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi ini yang penting yang digarisbawahi, ya, ya. Tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Waktu ke Nanjing, waktu ke Shenzhen gitu loh. Saya nggak makan babi kan gitu loh. Padahal saya tahu di dalamnya ada minyak babi gitu. Sekalipun nggak ada babinya, tapi minyak babinya pasti dipakai gitu loh. Cuman yang ngapain dipersoalkan kayak kayak gitu, ya sudah, nggak usah dipersoalkan. Tapi yang penting ya kita tahu kebenaran, kita ingin damai sejahtera dan suci dan tetap sukacita dalam Roh Kudus gitu loh ya. Jadi sebenarnya saya tahu, bukan saya nggak tahu, saya bisa rasa, ya enggak. Kadang-kadang dia bilang ini dipilih ini, saya juga nggak tahu segala makan, saya udah tahu itu babi, tapi ya nggak apa-apa lah makan aja. Gitu. Tapi saya nggak persoalkan kenapa. Saya pikir ya nggak ada gunanya ya. Lari kemana-mana juga masaknya dia pakai minyak babi kok. Ya udah dah, semuanya enak kok. Semuanya enak ya. Jadi, tapi saya percaya karena itulah saya tidak mempersoalkan, karena saya selalu mau membawa damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena gini ya, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kita kalau nggak cari konflik, nggak cari masalah gitu loh. Ya, namanya itu kan kita selalu damai sejahtera dan sukacita, kita pasti dihormati oleh manusia, ya. Tapi kita juga berkenan pada Allah gitu loh ya. Itu wajar. Makanya di apa dimanapun Anda berada, nggak usah nyari ini. Makanya kalau saya sering ditanya, Pak, kenapa nggak boleh makan babi? Kenapa nggak boleh makan ini, itu? Saya selalu bilang, bukan soal agama, tapi lebih kepada logika kesehatan gitu loh. Jadi saya nggak ribut. Namun, kalau kamu mau makan juga, itu kan urusan kamu, nggak masalah. Dosa nggak ada dosanya gitu loh ya. Silakan gitu, cuman tanggung sendiri gitu aja. Ya. Jadi tetap aja kita dalam konteks ini saya tetap sukacita gitu loh, ya enggak. Sekalipun kamu makan di umpamanya saya pesan ini, kamu pesan yang memang saya sudah bilang jangan umpamanya. Sebenarnya kan bertentangan. Namun saya tetap bisa terima. Kenapa? Saya akan bilang, karena saya nggak mau sesuatu itu terjadi yang nggak damai, nggak sukacita, ya kan? Ya, tapi kita berusaha untuk meyakinkan kalau kamu makan ini, akibatnya ini gitu. Namun tetap juga mau makan ya silakan. Yang penting kitanya tetap damai sejahtera, tetap suka cita. Untuk apa? Mendapat perkenanan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Karena kenapa? Karena kita melayani, ya, kita melayani Tuhan, kita juga melayani sesama. Kan apa itu dasar daripada hukum yang diajarkan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kemudian kita juga lihat dari sini ya, Efesus enggak. Efesus ayat 7 sampai 9. Dan
yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Makanya kita harus benar-benar, manusia itu ya banyak tingkah lakunya macam. Sebenarnya manusia itu paling susah diatur, ya, paling susah diatur. Itu tanyalah, mungkin tanya gembala ya, PSM, Bapak tanya, saudara tanya nih, kalau apa mengembalakan orang itu luar biasa susahnya, gue aja nggak sanggup, ya. Amin, Saya, Pastor. iya, saya nggak sanggup. Pak Martin sih sanggup. Iya, memang bidang. Kalau saya, waduh, nggak bisa. Pusing saya kalau itu, ya. Nah, jadi apapun yang terjadi, kita tetap melayani Tuhan, sekalipun itu orang seolah-olah saya bukan melayani manusianya, tapi saya melayani Tuhan. Karena itu saya perlu melayani itu dengan damai sejahtera, dengan sukacita gitu loh, ya. Itu penting bagi kehidupan kita untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi kalau kamu melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh, Anda akan mendapatkan balasannya dari Tuhan, gitu loh. Kita nggak tahu balasannya apa, namun ada cara Tuhan yang memberikan, mendampingi Anda dan menolong Anda di dalam situasi tertentu, membuat Anda selalu dalam perlindungan Tuhan itu sendiri, gitu loh. Kalau kita dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan itu, bukan seperti, bukan kepada manusia, ya. Orang-orang melayani Tuhan seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi walaupun dia manusia, kamu layani dia, kamu merendahkan hati untuk melayani dia. Sebenarnya yang kamu lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk dianya, gitu loh. Bagi diri kamu, bagi diri pribadi kamu, gitu loh. Ya, kita berbuat sesuatu kepada orang lain. Kalau orang lain tuh menilai gini ya, contoh nih, contoh ya. Kalau orang Kristen punya budi pekerti yang baik, karakter yang baik, orangnya rendah hati, mau melayani, orang akan lihat kan, siapa dia ya? Apa dia tuh, agamanya apa? Oh, dia orang Kristen sih. Dia percaya Yesus, maka dia seperti itu. Tanpa kita sadari, di situ, padahal apa yang kamu lakukan, yang dimuliakan itu nama Tuhan. Gitu loh. Kamu berbuat baik, kamu menolong orang, kamu punya kerendahan hati, ya kan? Nah, orang akan lihat, oh siapa dia ya? Oh dia orang percaya atau orang Kristen. Sekarang saya tanya, yang dipermuliakan siapa? Yesusnya kan? Oh, karena dia orang Kristen, karena dia orang percaya Yesus. Jadi dia punya sikap seperti itu. Nah, sekalipun kamu melayani orang lain, namun pujian itu tetap kembali lagi untuk Tuhan. Itulah yang dimaksud, ya. Saya melayani orang sekalipun, tapi seolah-olah saya melayani, seperti saya melayani, seolah-olah saya melayani manusia, tetapi sebenarnya melayani Tuhan itu. Bukan dianya Tuhan deh ya, bukan dianya Tuhan. Maksudnya orang itu akan menilai bahwa apa yang kita lakukan karena memang kita orang yang percaya, sehingga mereka akan menilai kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Yang dipermuliakan kan Tuhan. Itulah yang paling penting bagi kehidupan kita itu ya. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka yang, dan jauhkanlah ancaman.
ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Jadi nggak pandang siapapun. Iya. Yang penting kamu lakukan. Kamu melayani. Jangan nanti kalau orangnya memang baik sama kamu senang melayani dia. Ini yang terjadi kayak kayak balas budi gitu loh. Iya nggak? Nah coba deh sekarang kalau ada orang yang jahat sama kamu, yang kamu mungkin ya ini apalah orangnya mungkin dia ngelihat kamu dia nggak suka sekali, tapi eh, kamu sendiri melayani dia sekalipun dia tidak senang sama saudara gitu loh. Ya enggak. Sekalipun kita anggap itu orang yang bagaimanapun, tapi kita tetap melayani dia dengan sungguh-sungguh, itu akan jauh lebih baik lagi gitu. Hasilnya itu akan kamu rasakan luar biasa satu waktu kamu akan menikmati hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan Anda itu. Nah, ini penting bagi kita untuk kita ketahui bersama. Jadi melayani Tuhan itu ada rewardnya, ya. Selain kita mendapatkan sesuatu, Tuhan juga akan melindungi, memberkati, kita juga akan dihormati, ya kan? Baik, kita juga akan dipandang oleh Tuhan maupun oleh manusia, itu ya. Karena mereka melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus, Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Itu ya. Oke, nah sekarang ini mungkin sering saudara pernah dengar dari saya. Namun ini saya lebih nulisnya gini. Reward, jadi tadi itu reward di dalam kehidupan gitu ya. Di dalam kehidupan, ya kan? Kehidupan sekarang. Waktu kamu melayani, kamu menikmati apa-apa reward yang dari Tuhan buat Anda gitu loh. Ya, yang tadi itu tapi terjadinya di bumi. Tapi reward hidup kekal itu ada lagi gitu loh. Jadi tidak akan sia-sia. Makanya dibilang di awal itu kan dibilang ini, saudara kalau perhatikan, ya, di sini karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Nah, jerih payah ini di bumi dan di surga, ya, di bumi dan di surga. Nah, tadi kita bicara bumi. Nah, sekarang kita bicara tentang di surga, artinya reward dalam reward hidup kekal. Nah, dasar ayatnya apa? Saudara lihat, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ayat satu ini pengadilan Kristusnya bukan pengadilan penghukuman ya. Ya, ini harus harus paham itu kan nih. Ya, bukan pengadilan hukuman. Ya, pengadilan Kristus ini adalah pengadilan di mana apa yang kamu lakukan di bumi, pelayanan kamu, ya, itu kamu dapat reward. Nah, supaya setiap orang memperoleh ini perhatikan ini, memperoleh apa yang patut diterimanya. Apa yang patut diterimanya? Yaitu reward waktu dia melayani Tuhan di bumi gitu loh ya. Ini hasilnya, jadi bukan pengadilan hukuman tapi pengadilan
yang dimaksud di sini adalah ya mendapatkan mendapatkan hadiah ya untuk mendapatkan hak supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik atau jahat. Ya, ya, sebenarnya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Jadi, apa yang kita bisa dapat selain yang ada di bumi, di kekekalan nanti kita juga dapat. Jadi, ayat ini ya, untuk ini ya, untuk ini. Oke. Oke, apa yang kita bisa dapat setiap kita melayani? Ada nih, contohnya mahkota kebenaran. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga semua orang yang merindukan kedatangannya. Itu, ya. Mahkota kebenaran tuh gini, ya, mahkota kebenaran gini. Ini memang jarang saya jelasin ya, jarang saya jelasin, tapi perlu kita pahami karena waktu kita melayani, ya, di sini merindukan kedatangannya itu sebenarnya lebih condong kesetiaan kamu kepada Tuhan sampai akhir hayat hidup kamu, ya, merindukan kedatangannya. Jadi artinya kan ada orang yang dalam perjalanan kekristenannya kemudian dia menyimpang, kemudian dia murtad, ya enggak, dan nggak percaya gitu loh. Itu ada, ya. Nah, merindukan kedatangannya adalah orang yang benar-benar percaya bahwa Yesus itu akan datang untuk menjemput kita semua gitu. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan akan menjemput kita, berarti kita akan setia selamanya sampai akhir hidup kita, bahkan sampai akhir zaman gitu. Nanti maksudnya, jadi kalau Anda percaya, merindukan kedatangannya, berarti kalau merindukan kedatangannya, berarti kita tuh percaya bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Nah, kalau kita percaya bahwa Yesus akan menjemput kita nantinya, kita pasti kita harus setia sampai akhir hidup kita. Ya. Jadi mahkota ini diberikan berupa mahkota kebenaran. Kamu tetap hidup benar sampai sampai menantikan kedatangan Tuhan. Karena kalau kamu percaya bahwa Tuhan akan datang dan akan menjemput saudara, ya, dengan sendirinya juga, you mau melakukan sesuatu yang salah pun kamu harus mikir dua kali. Karena kamu percaya bahwa Yesus itu akan datang kembali supaya kerinduan saya kepadanya, saya juga ikut diangkat oleh dirinya gitu loh. Nah, kalau memang itu yang kita dapatkan, berarti kita tetap akan setia, kita akan takut akan Tuhan, ya. Kita akan melayani Tuhan dengan baik gitu loh. Kalau kita sadari itu, ya. Ini penting bagi kehidupan kita. Eh, Kalau bisa ini direkod ya, direkod nanti dibagiin supaya tapi kalau bisa nanti saudara pelajari lagi lebih dalam. Mungkin penyampaian saya kurang bagus, saya anggap kurang bagus, tapi ini mungkin Anda punya bahasa yang lebih baik, silakan sampaikan. Tapi pengertiannya arahkan kepada satu, bahwa orang yang merindukan kedatangan Tuhan itu dia pasti setia, dia pasti takut akan Tuhan, dia pasti akan melayani Tuhan. Oke, itu yang penting bagi kita untuk kita pahami gitu. Ya. Oke, itu nah, ini satu nih ya.
Ini satu nih. Nah, ini dua. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini dari Yakobus. Jadi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan itu kan gini, kuat nggak di dalam penderitaan, dalam hidup, ya kan? Kita itu gini, gini ya, satu waktu kan kita berpikir ya, kita berpikir bahwa cobaan-cobaan itu kenapa harus kita dapatkan, kita alami gitu loh, seperti itu gitu loh. Namun kalau kita percaya ya, kita percaya semua pencobaan itu bisa kita lalui ya. Kita akan kuat menghadapinya, kita akan tahan uji, ya kan? Ya contoh lah, contoh-contoh. Ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari dalam hidup kita, tapi kita tetap percaya ya bahwa kebenaran Tuhan itu adalah di dalam Alkitab sendiri, umpamanya. Nah, kita tidak terganggu. Terus dalam hidup, mungkin kita susah, mungkin kita menderita di dalam ekonomi, di dalam belajar, mungkin susah belajar atau apapun sekalipun. Mungkin kita anggap saya cukup. Tetapi kalau di dalam Yesus, kita tetap percaya saudara akan lewati masa-masa itu dan saudara akan mendapatkan mahkota kehidupan itu. Ya. Lanjut. Ini juga Anida Doro ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kita tetap setia. Cuma apapun yang kita hadapi, apalagi yang berhubungan dengan penolakan terhadap Tuhan sekalipun, tapi kita tetap setia, saya percaya kita akan diberikan mahkota kehidupan. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini tiga. Mahkota sukacita, ya, atau kemegahan. Sebab siapa yang pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, ya. Ini perumpamaannya gini, perumpamaannya gini. Ini bagi mereka yang menginjili, mengajarkan kebenaran. Contohnya kayak Kathleen ya, Kathleen umpamanya, Kathleen pernah menangin saya, ya, jadikan saya percaya umpamanya. Terus satu waktu kita naik ke surga nih berdua naik surga. Waktu naik ke surga, ya kan, apa yang menjadi kebanggaan, ya, menjadi apa? Kebanggaan Kathleen bagi hidupnya. Artinya apa? Yang menjadi kebanggaan Kathleen itu artinya saya, karena dia menangin saya gitu loh. Ya kan? Di hadapan Tuhan Yesus, yang menjadi kebanggaannya, menjadi sukacitanya Kathleen itu adalah, oh, saya. Kenapa? Saya dimenangkan oleh beliau. Dengan begitu, dia akan diberi mahkota sukacita itu. Ya. Ngerti maksudnya? Jadi kan gini loh, ya. Sebab siapakah pengharapan kami ini? Perhatikan ini pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota
kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya, waktu kita kedatangannya, kalau bukan kamu. Artinya, Kevin pernah menangin saya. Jadi kebanggaannya apa? Kebanggaan, gue pernah menangin ini, menangin Samuel, mamanya. Dia jadi percaya kepada Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Kathleen dengan menangan saya itu dia akan mendapatkan mahkota kemegahan atau mahkota sukacita. Jadi jangan bilang setiap kita pelayanan, sekali pelayanan pun umpamanya ya, Natasha umpamanya dulu waktu pernah apa memberitakan kepada saya, tapi saya belum terima. Tapi saya sudah dengar. Tapi waktu Kathleen sampaikan lagi, saya terima umpamanya. Saya mau tanya, Natasha dapat nggak? Dapat. Iya kan ya. Karena ada yang menabur, ada yang menyiram, ada yang menumbuhkan gitu. Amin. Nah itu kan ya setiap bagian kita untuk menangkan jiwa kita tuh dapat ini rewardnya gitu. Dapat sesuatu yang diberikan Tuhan bagi kita gitu. Oke. Seperti itu contohnya. Nah, nah, keempat, mahkota kemuliaan. Ini mahkota ya. Oke. Maka kamu apabila gembala agung datang, ini Yesus ya. Yesus. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tahu nggak apa artinya? Artinya orang yang pernah jadi gembala. Ini gembala nih ya. Gembala dapat mahkota kemu dapat mahkota kemuliaan. Saya tanya saudara, kalau di sini si Pastor Martin lah ya. Di sini Pastor Martin kan gembala nih sama apa Pastor Rika ya yang menggembalakan dia yang dapat. Nah, ah, Kathleen dapat nggak? Dapat nggak? Nggak tahu, Pak. Iya karena kalau kamu menjadi pemimpin di Nanjing, kamu juga sebenarnya gembala. Kamu juga dapat mahkota kemu kemuliaan, ya kan? Ketua kelompok sel, dapat nggak? Dapat, Dapat. Kenapa? karena dia juga menggembalakan. Iya betul, makanya berusaha jadi ketua kelompok sel, bawa jiwa lebih banyak, itu dapat mahkota kemuliaan, gitu loh. Bener gak sih? Nah, kalau kelompok selnya cuma satu orang, dia terus anggotanya satu, dia dapat nggak? Dapat, dapat. Dapat harusnya. Dapat kan? Dapat kan? Karena yang digembalakan kan manusia bukan kambing. Biarpun satu tetap dapat. Jadi makanya mulai dulu dengan berdua umpamanya. Kamu usahakan gembala itu. Terus kalau kamu udah maju, udah banyak, mungkin wakilnya dia. Ya sama-sama dapat mahkota kan gitu loh. Ya. Jangan pikir, ya jemaahnya cuma satu, cuma dua. Katanya udah, wah nggak dapat. Siapa yang bilang? Yang digembalakan kan biarpun satu manusia. Kalau kambing kamu nggak dapat. Ya jadilah gembala kambing. Nggak ada. Tapi selama kamu menggembalakan manusia biarpun. Jadi ya termasuk sini apa kelompok sel. Ini dapat kan?
Ketua kelompok. Ini juga dapat kan? Dapat. Ya, ya, oke. Lihat ya. Terus ini mahkota abadi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, tahu nggak? Ini apa tahu nggak? Hmm. Makanya kamu lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu kan ada itu. Yang terakhir itu kan apa? Penguasaan di diri. Nah, orang yang bis hidupnya dia bisa menguasai dirinya, benar-benar menguasai dirinya ya, ya, benar bisa menguasai diri, ya kan. Dia hingga dia bisa mempunyai kemurahan, mempunyai kebaikan, mempunyai kesabaran, mempunyai sukacita, mempunyai damai sejahtera, ya. Dari penguasaan diri dia sebenarnya dia bisa dapatkan mahkota, ya. Namanya mahkota yang abadi gitu. Oke. Hidupnya bisa menguasai diri lah pokoknya dari segala hal yang dialami. Nah, pertanyaannya gini sekarang. Bisa nggak satu orang berapa mahkota yang bisa Anda peroleh? Bisa nggak lima-limanya diperoleh oleh satu orang? Bisa. Mendapat lima mahkota. Terus ada yang bisa nggak empat mahkota? Bisa. Bisa nggak hanya tiga mahkota? Bisa juga. Bisa. Hanya dua? Bisa nggak? Bisa. Hanya satu? Mungkin Bisa kan? bisa. Bisa. Kalau tidak ada bisa nggak? Harusnya enggak sih, Pak. Harusnya Ya, nggak mungkin nggak dapet. ya harusnya kalau kamu orang percaya mestinya dapat biarpun satu gitu. Oke, saudara mau nggak pelayanan apa? Pelayanan apa yang langsung dapat pasti lima mahkota? Pelayanan apa? Nah, yang dapat lima mahkota. Apa itu? Misi, Pak. Nggak tahu sih, nebak-nebak aja. Pelayanan apa yang dapat langsung pasti dapat lima mahkota. Paling sedikit dia tiga. Kan gini nih, perhatiin ya, perhatiin. Kan di sini pertama, mahkota kebenaran. Orangnya itu merindukan kedatangan. Terus kedua, mahkota kehidupan. Ini tahan dalam pencobaan. Terus tiga, mahkota sukacita. Ya, menangin jiwa. Makanya. Terus mahkota kemuliaan jadi gembala, ya. Kemudian yang terakhir mahkota abadi kalau dia bisa menguasai diri.
Nah, pertanyaan saya satu, yang bisa langsung pelayanan yang langsung dapat 5 mahkota, pelayanan apa? Apa dikasih PR? Apa gue jawab? Ya, Bu. Gak dikasih PR, apa saya jawab nih? Ada yang jawab missionary, Pak. Hanya Jadi gembala, misi, Pak. misioneri, misioneri dapatnya cuma mahkota ini, mahkota sukacita. Yang jiwa ya. Jadi martir. Menangkan jiwa. Serjuan semangat banget, Pak, Aduh, ketiknya. eh, Karena kalau Berta mimpi. jadi Berta jadi tertarik deh. Jadi Beta jawab gembala, Pak. Ayo, apa pelayanannya yang dapat 5 mahkota? Kalau mau daftar buru-buru ya ke Pastor Martin nanti ya. Saya akan sebutkan Oh, Pak Pastor pelayanannya. Nanti kamu Martin. daftar langsung ke Pak Martin ya. Ya, oke. Oke, perhatikan. Oke, siap. Apa Bukan, itu, Pak, bukan keledek nih jawabannya? untuk ngilangin ngantuk kamu. Gue jam begini biasanya udah tidur soalnya. Iya. Nah, oke, perhatikan. Perhatikan ya. Pelayanan apa? Mau dijawab nggak? Apa gue pending minggu depan baru kasih Mau, tahu? Pak, Pak, mau. mau, Mau, Pak, Pak. mau. Udah 100 orang bilang mau, Pak. Dijawab. Mau dijawab ya. Mau dijawab ya. Oke. Perhatikan ya. Oke, katanya Pak Dari Martin. 5 ini, yang paling mungkin dari seluruh yang kamu bisa dapat, mungkin kamu nggak bisa jadi bikin gereja atau apa nggak bisa. Tetapi kalau kamu jadi ketua kelompok sel, kamu pasti dapat 5 mahkota ini gitu loh. Paling sedikit 3. Masuk akal nggak sih? Masuk akal, Pak. Ah, ya, kenapa? Pertama, yang pertama kan seorang seorang apa? Seorang ketua kelompok sel, ketua kelompok sel, dia harus menguasai diri nggak? Iya, Kalau nggak menguasai diri, mana bisa ada jemaat, mana ada pengikutnya? Tanya tuh Kathleen, bener nggak? Iya kan? Nah, kalau kamu mau jadi ketua kelompok sel, kamu harus menguasai diri nggak hidup kamu? Harus kan? Berarti dapat mahkota A, badi 1 kan? Nah, nih perhatikan nih, perhatikan. Ya kan? Kalau ketua kelompok sel, gembala bukan? Gembala kan? iya. Kemana? Nah, dapat lagi 1 kan ya? Kan ketua kelompok sel itu gembala. Itu. Tapi dia ada. Kita nggak ngomong Pastor Martin, dia udah pasti lah ya. Kita ngomong yang di sini aja dulu. Yang kita dulu dalam pelayanan gitu, oke? Nah, kemudian ya, kamu kan jadi ketua kelompok sel. Kamu ingin nggak? Kamu mau nggak jemaatnya 1 terus kan nggak mungkin kan? Atau 2 Nggak terus mau. nggak mungkin kan? Kamu harus bersaksi untuk menangkan jiwa kan? Iya, Betul kan? Eh, kamu mau jemaatnya cuma 1 terus mukanya dia terus kamu bikin doa terus gitu loh. Terus kamu khotbahin dia melulu nggak mungkin kan? Pasti kamu berusaha untuk masukin orang lain kan? Nah, untuk itu kamu harus menangkan jiwa, benar? Ya, iya benar. Benar nggak sih? Natasha, gimana? bener, Benar Pak, kan? bener. Nah, Iya. berarti dapat dong 3, benar ya? 3. Ya. Nah, jadi ketua kelompok sel itu ya ngalami pencobaan nggak? Belum Iya. keselnya sama anggota jemaatnya. Karena menurut hasil survei, 10 orang kumpul, ya, itu pasti ada yang error 1.
Ada yang error satu. Sekarang lebih parah. Kondisi manusia sekarang lebih parah. Kenapa? Ada 5 orang aja kumpul, pasti ada satu yang error. Mm-mm. 5 orang, makin sedikit nih. Tuh, dulu zamannya saya survei masih 10. Kalau 10 orang itu ada satu yang error. Makan hati kalau jadi dia baca di gembala itu, ya keselnya bukan main gitu. Ya, mau ngajak dia, mau baik-baikin dia gitu. Ya, belum lagi dia ngalami masalah. Terus kita juga ngalami masalah dengan dia, dengan orang-orang kita, dengan apa, dengan jemaat, dengan itu apa, anggota-anggota sel kita, pasti ada itu, ya kan? Makanya dengan itu dia dapat mahkota. Kalau dia tetap kuat, dia pasti kuat kan, dia berusaha untuk menghadapi itu semua. Makanya dia akan dapat mahkota kehidupan. Udah berapa nonton sih? 4 kan? Iya, Udah 4 kan ya. Terus, nah, kebenaran. orang jadi ketua kelompok sel, dia ngajar, dia ngasih tahu orang supaya setia, supaya tetap setia kepada Tuhan, tetap rindu sama Tuhan. Itu pasti kan? Mm-mm. Iya kan? Berarti kan dia Pasti dapat mahkota kebe kebenaran. kebenaran. Jadi, jadi ketua kelompok sel itu bisa dapat 5 mahkota loh. Iya kan? Halo, 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 puji Tuhan. Min. Kalau gitu, mau nggak dapat 5 mahkota? Mau. No. Nah, itu daftarlah buru-buru jadi ketua kelompok sel sama Pak Pastor Martin. Pak, saya mau jadi ketua kelompok sel. Ya, hebat gitu loh. Lagi menangin jiwa, langsung dapat 5 mahkota. Oke, sementara sampai di sini ya, itulah reward-reward kita di bumi maupun di surga. Kalau kita melayani Tuhan. Tuhan berkati. Iya, Pak. Amin. Belajar banyak. Hmm, Pak iya. Sam, kalau Banyak ya, silakan. ada Buset, beberapa 46 chat. iya, Pak, dan udah ada beberapa pertanyaan. Kira-kira Oke, Pak Sam kalau silakan. ada 2 pertanyaan gitu oke nggak? Soalnya kan udah malam juga buat Pak Sam. Iya, iya boleh. Memang udah Oke, malam ya? di Pak Sam jam setengah Iya, di 10. Shenzhen, di Nanjing lebih malam. Oke, Oke, Pak. silakan, Pertanyaan Natasha. pertama. Iya, Pak. Natasha. Pertanyaan pertama. Apakah melayani pekerjaan Tuhan harus dalam tembok gereja? Gimana kalau ada orang yang bilang kalau pelayanan mereka di marketplace aja cukup? Atau ada yang bilang pelayanan mereka tuh memberikan yang terbaik di sekolah gitu. Kalau ada yang orang Dia yang apa? ngomong kayak gitu, Melayani? melayaninya itu dalam bentuk jadi murid yang baik gitu, Pak. Kayak dapat nilai yang baik. Atau mereka juga merasa kayak melayani di marketplace itu cukup. Itu bukan, itu mau untuk pribadi kalau mau jadi itu. Melayani Tuhan memang itu dampak sampingnya itu memang benar. Kalau kamu menunjukkan identitas kamu. Saya kasih contoh ya. Kamu dapat nilai yang baik dan bagus. Itu bagus. Tapi kalau orang bilang, kalau kamu dapat nilai bagus, terus dia bilang, oh karena dia percaya Yesus, itu benar kamu melayani gitu. Mm-mm. Kamu juga harus strike kan, kasih tahu bahwa mereka kamu itu hidup di dalam Tuhan gitu loh. Kan akan memberikan contoh kepada orang lain gitu, seperti itu gitu. Oke, oke. Oke, jadi Iya kalau kan? misalnya, iya bener Pak, sekarang ngerti sih. Jadi kalau misalnya goalnya cuman sekedar dapat nilai bagus tapi nggak pengen memperkenalkan Kristus, itu ya juga bukan bentuk pelayanan gitu kan? Ya bukan untuk pribadinya itu mah, Oke, bangga pribadi. oke. Mm-mm. Kebanggaan pribadi. Apa salahnya sih saya bilang saya anak Tuhan kok, makanya saya pintar. Itu termasuk pelayanan kalau kayak gitu kan ya Pak? Pelayanan lah.
Itu kan nama Tuhan dimuliakan, ya kan? Nah sekarang gua tanya, kalau orang nggak tahu, oh dia pintar karena dia agamanya Buddha gimana? Yang dimuliakan siapa? Bukan Tuhan, yang lain. Ya bukan Tuhan kan, Buddhanya yang dimuliakan gitu loh. Iya. Oh saya memuliakan, saya belajar, saya giat, saya itu nggak salah sih, memang benar. Namun kemuliaannya untuk dirinya sendiri kan? Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Ada Oke. lagi Natasha? Ada, Pak. Nomor 2. Mm-mm. Gini, apakah kita harus melayani Tuhan dulu sampai kita capai satu posisi, baru bisa melayani pekerjaan Tuhan? Atau kita bisa Enggak, enggak, melayani, enggak enggak, ya? enggak, enggak, enggak seperti itu. Jadi Enggak bisa seperti itu. balance aja berbarengan ya, Pak. Asal Ya kita, berbarengan bisa itu. Kamu harus bedakan antara karunia pelayanan atau karunia roh atau karunia ke apa roh dan pelayanan itu beda-beda itu loh. Atau karunia motivasi. Di sini kan kalau umpamanya karunia fungsi itu seperti Efesus Efesus 4 ayat 11 yang ada ini loh, rasul, nabi, hmm, gembala, terus penginjil, terus pengajar. Karunia roh, karunia roh itu 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Karunia roh. Ini karunia roh. Oke. Kalau yang ini bisa digabung dengan 1 Korintus 12 ayat 28. Oke. Itu yang diberikan Tuhan. Masing-masing itu beda itu. Oke. hmm, oke, Pak. Hmm. Ada lagi? Bahan Iya, ini Pak. mau nggak? Kenapa? Bahan yang ini mau nggak? Mau, mau, Pak. Mau. Kita udah record Nanti. juga sih, Pak. Oh, udah record ya sudah. Enggak itunya apa teksnya? Boleh. Udah ya, udah di foto-foto ya. Iya, boleh Di tapi direkam curang. juga nggak apa-apa, Pak. Oh, oke. Ada Pak, lagi? sama Ah, masih ah. masih related ke yang tadi, pekerjaan Tuhan. Em, Kalau mau melayani, apakah ada standar minimalnya ya, Pak? Gimana kalau masih merasa kayak banyak yang nggak diketahui? Kayak Alkitab juga masih baru belajar, kenal Yesus juga Hmm. masih baru. Atau melayani Nggak pekerjaan, apa-apa. nggak apa-apa. Berbarengan, tetap belajar, tetap berusaha melayani. Melayani kan nggak perlu langsung. Nggak usah jadi langsung jadi ketua kelompok sel atau apa. Belajar dulu. Karena waktu jadi ketua kelompok sel kan minimal dia harus khotbah kan. Mm-mm. Iya kan? Jadi sebenarnya kamu perhatikan ya, kelompok sel itu paling enak loh pelayanannya. Pertama, kamu kalau mau nunggu giliran khotbah di gereja sampai budek, kamu belum tentu kebagian gitu. Tapi kalau di kelompok sel, kalau punya sendiri, setiap waktu, setiap pertemuan, lu mau khotbah tuh pasti bisa gitu. Ya, jadi pelayanan sekecil apapun itu tetap pelayanan gitu loh. Mulai dengan umpamanya, saya sendiri mulai dari jadi jemaat, kemudian jadi aser yang itu loh nganter-nganterin kantong persembahan, ya kan? Mm-mm. Udah itu baru naik lagi jadi penerima tamu. Gitu. Welcomer. Nah, baru naik lagi kemudian jadi ini diaken gitu. Ya kan? Setiap pelayanan itu sama. Umpamanya saya tanya, kemudian ada orang yang melayani sebagai pendoa, bisa aja kan? Kalau pelayanan pendoa kan nggak perlu sekolah dulu gitu. Yang penting tahu berdoa kepada Tuhan, ya kan? Saya mau tanya ya, menurut kamu
Seorang pendoa dia melayani, ya kan? Dengan seorang pengkhotbah dia melayani juga kan? Ya kan? Ya, Pak. Mana yang lebih untung? Mana yang lebih enak? Enak berdoa ya, Pak. Ya, enak pendoa. Nggak salah kamu. Bukannya enak pengkhotbah, dilihat orang keren, dapat PK lagi. Lebih berat tuntutannya, Pak. Iya, sebenarnya pendoa juga sama diberkati. Cuman kalau kamu sungguh-sungguh, benar gitu ya, melayaninya, pasti juga diberkati. Ya, nanti satu waktu saya ceritain deh antara seorang pendoa dengan seorang pengkhotbah itu. Hmm. Itu menarik itu. Kalau dilihat sama-sama sebenarnya diberkati gitu loh. Cuman bedanya ya caranya yang berbeda itu. Oke? Jadi mulailah dengan sekecil apapun tidak masalah gitu loh. Sambil belajar. Cuma jangan nggak mau belajar gitu loh. Kalau nggak mau belajar ya buntu. Kamu adanya di situ gitu loh. Oke? Lanjut, Oke, Pak. Natasha. Ada Mm-mm. pertanyaan terakhir, Pak. Satu lagi boleh, Pak? Oke. Boleh, boleh, boleh. Jadi pertanyaan itu apa yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8b yang dibilang kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi kan Hmm. ada yang menginterpretasikan itu dengan bilang kalau melayani itu dari keluarga dulu, baru ke layer-layer berikutnya. Nah, kalau ini benar, apakah kalau misalnya ada masalah, masih ada masalah di keluarga, jadi nggak oke untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja atau melayani orang-orang di luar sana yang nggak kenal gitu? Oke. Kalau dia umpamanya dia Kristen sendiri gitu loh. Keluarganya belum Kristen, malah musuhin dia gimana? Dia nggak boleh pelayanan toh. Hmm, Kalau diurut, iya, sekarang ayo gue tanya lagi sekarang. Kalau kalau dia sendiri Kristen, jadi orang Kristen kan, terus keluarganya tuh tentang dia, nggak suka sama dia, bahkan ya apa benci lah sama dia. Berarti dia nggak boleh pelayanan toh. harusnya masih boleh sih. Ya justru itu, ya pasti, pastinya itu kan maksudnya gitu loh. Kita melayani dari yang dekat sampai yang jauh gitu. Cuman nggak perlu nunggu dia bertobat dulu atau keluarganya bertobat dulu baru melayani kan nggak begitu. Selama kita menjadi pelayan Tuhan itu kan kita menjadi contoh kehidupan. Waktu kita menjadi contoh kehidupan itu orang dekat kita tuh akan tahu ya. Oh, coba deh ya sekarang ya dalam satu keluarga kalau dia jadi pelayan Tuhan dia punya karakter, dia menjadi orang yang lebih baik daripada keluarga yang lain, gimana perasaan orang tuanya menilai? Bukankah mereka akan menilai lebih positif gitu? Kan gitu. Gitu. Itu kan yang ujungnya akan membawa dampak. Sebenarnya tanpa diberitain pun, kalau kita punya tingkah laku kayak itu, gue kalau jadi orang Kristen yang tadinya keluarga gue mungkin apa yang lain itu gimana lah hidupnya gitu. Tapi waktu kita jadi Kristen kita jadi baik, kita melayani mereka sungguh-sungguh apa deket sama mereka. Saya tanya, terpengaruh nggak? Nah, itu kan bagian dari pelayanan. Nggak mesti gue beritaan dia harus terima dulu kan nggak begitu ya Matthew ya Hmm. nggak mesti gitu kan ya tetap kita sejalan untuk pelayanan gitu oke Tuhan berkati Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan
mendengarkan dukungan doa, counseling, atau komunitas untuk bergabung, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless.